Apakah saudara pernah melihat terdakwa bertransaksi narkotika di dalam hutan atau lapas? Bukan ya, tidak pernah. Tidak ya. Apakah ada pembayaran biaya hidup sehari-hari di dalam hutan Seleba pada saksi masih di dalam hutan? Cukup banyak Pak. Banyak. Ya. Apa itu? Ada uang mingguan, terus ada uang bersias, terus kalau misalnya kita mau masuk petugas hutan, cuman kesiapannya saya kurang tahu. Itu yang saya dengar. Sudah mau melihat sendiri? Kenapa? Pernah melihat sendiri? Belum. Kemudian untuk yang barang siluman itu biasanya dia ngumpet ya mungkin, gitu. Tidak berupa apapun itu dia mungkin. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa Penuhi unsur pasal. Saya nggak tahu, itu bukan kewenangan kami untuk apa melakukan penyidikan. Cuman hati-hati, saudara memberikan keterangan, hati-hati. Baik. Ya, saudara mengetahui aja, saudara bisa kena itu. Bukan nanti aja pasal 31 narkotika. Baik. Tambah lagi saudara terlibat itu seperti itu. Hati-hati. Baik. Jangan di kemudian hari itu menyusahkan saudara. Saudara ingin bantu orang, tapi saudara sendiri yang susah. Baik. Narkotika ini bukan tindak pidana pencurian yang kita ngelihat kita nggak lapor nggak apa-apa. Kita ngelihat kita nggak lapor kena kita ngelihat kita harus lapor. Itu bedanya narkotika dengan yang lain, tindak pidana yang lain. Ya. Baik. Kita lihat aja kita nggak lapor kena kita itu ada pasalnya. Baik. Kalau di saudara katakan saudara bagian dari apotek, saudara menjaga apotek, saya takut tuh. Iya. Ya, untungnya saudara nggak ada berkasnya. Kalau saudara berkasnya dapat itu keterangan saudara kayak gitu. Untungnya ini keterangan mereka, berkas mereka bukan berkas saudara. Iya. Ya. Ya, terserah. Cuma ya itu gitu kan ya. Jadi di kemudian hari kalau kita mau nolong orang, kita pastikan kalau kita sendiri bukan kita menolong kita tergelincir gara-gara niat baik kita. Kalau saudara Febri kemarin oke, dia nggak tahu aman dia kan, dia cuma tahu menerangkan yang berbunyi tentang perdagangan. Ya KTP pasti kami catat di berita acara sidang. Ya, jadi lain kali. Dan ini baru ini 2000. Saya catat saudara baru keluar 2000 Mei 2025, 2007, 2023 saudara mengaku belum dewasa itu. Kecuali kejadian udah 20 tahun yang lalu, kok kapan? Oke lah gitu kan. Hati-hati saudara. Gitu ya. Jadi lain kali kalau kita mau berbuat sesuatu, ya kita lihat diri kita sendiri. Ya. Aku di sini ini enggak gitu kan, kalau aku di sini susah ya ini bukan dalam perkara ini ya, dalam kehidupan apapun, dalam kehidupan saudara gitu ya, jangan dengan senang hati kita berarti saudara udah catat sebenarnya kamu juga di sini apa keterangan saudara tadi. Uang tutup mata, saya catat uang tutup mata, transaksi uang tutup mata keterangan saudara ya, ya. Dari penasihat hukum masih ada silakan. baik, kemudian saya rasa saksi ini kan keterbaharan hukum ya. Jadi harus kita hormati juga. Lebih parah lagi tugas yang terima uang yang ada bukti transfer yang mulia itu yang mencatat supaya itu diproses oleh jaksa kan itu. Saya menghormati, cuman saya sayang dengan saksi. Jangan dia itu mengorbankan dirinya gitu loh. Saya menghormati keterangan saksi, cuman sayang dia kalau ada apa karena itu kan kasihan dia, saya gitu aja ya. Dia memang mau membasmi mungkin ya, mau membasmi peredaran narkotika di lapangan. Oke bagus. Cuman ya itu tadi yang saya sayangkan gitu kan, dia nggak sadar kalau itu bisa menjerumuskan dirinya seperti itu. Ya karena dia awam hukum kan, bukan orang hukum kan? Dia tahu. Dia orang hukum dia nggak ngerti. Ya masih ada pertanyaan? Ya cukup yang Untuk masih ada bertanya, kan? Ya. Kalau keterangan dia gimana? Nggak tahu saudara ya. Ya karena dia nggak ngikutin saudara kalian semua. Sekarang saudara kalian ada pertanyaan ke saksi? Pertanyaan cukup. Keterangannya gimana? Kalau keterangan tentang saudara baik dia, saudara nuntut yang suka, saudara sholat Jumat bagus. Cuma keterangan dia yang dia sendiri ada ini. Kenyataannya
ngomong kayak gitu soalnya kali ini. Ya malah dibenarkan pula. Iya. Gitu ya mau tapi di rutan. Tapi yang mulia. Kan nanti jadi saksi kalau dia jadi berkas bisa Jadi enggak lah. Oke, sudah. Tapi yang mulia. Ah. Tapi yang saya berharap dengan seperti ini kan mungkin maksud tujuannya bagaimana kalau kita kan bertanya, banyak yang bertanya gitu kan, bagaimana cara barang itu masuk. Saya pun juga jujur saya nggak tahu bagaimana cara itu barang masuk. Tapi pernyataannya dari saudara saksi sekarang ini kan udah membuka kalau yang masuknya sebenarnya kalau itu adalah petugas itu sendiri kan gitu. Jadi ya saya berharap kalau emang diproses ya sekalian proses petugasnya juga gitu yang mulia. Ya itu apa? Itu tugas instansi lain ya, bukan tugas saya gitu ya. Kali berharap. Kalau itu ya silakan nanti tunggu kalau penyidiknya mau proses dia sekalian petugasnya. Ya itu hak penyidik polisi kan. Nggak bisa kalau saya yang harus menangkap nggak bisa juga. Iya. Gimana katanya betul? Kalau tentang saudara tadi bagus, saudara ke masjid, nggak terlibat, bagus keterangan dia. Emang saya nggak terlibat. Ya sudah, oke, benar ya. Benar ya, nah, ya belum tahu kan belum ada keputusan juga. Ya, keterangan dia seperti itu ya. Oke, benar ya keterangannya ya. Iya. Ada yang salah nggak? Tadi kan saya bilang benar, tapi kata mulia tadi bilangnya, oh berarti membenarkan. Ya makanya. Saya bingung nih jadi ya. Saya bilangnya harus benar atau enggak saya? Dia bukan politik, baru kali mau menyangkal gitu. Benar keterangan dia. Yang dia terangkan dari awal tadi. Setelah ini saksi meringankan saudara, dia mau nolongin saudara loh. Kalau saudara benar, logikanya gitu ya. Yeah. Dia kan kesini mau nolongin saudara. Masa iya keterangan dia mau saudara salahkan kan kasihan saksinya. Iya benar. Benar ya? Benar ya. Itu ya saksi ya. Silakan dulu. Cukup ini? Cukup ya? Ya. Terima kasih silakan. Selama saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Ahmad Akbar, apakah terdakwa dikenal sebagai pribadi yang tertutup? Kalau menurut saya tidak, karena sering kita ngobrol di blog gitu. Sering ngobrol di blog. Ya, dan juga kadang-kadang ketika malam Jumat suka ada pengajian gitu, ya bersangkutan kadang suka nyoba rokok atau apa gitu, Indomie. Apakah barang bisa saja berada di suatu tempat tanpa diketahui semua penghuni blok? Bisa, Bisa ya. karena ada namanya BK. Apakah menurut pengamatan saudara, tidak semua penghuni tidak mengetahui barang-barang yang ada di sekitarnya? Apakah saudara pernah melihat terdakwa bertransaksi narkotika di dalam rutan atau lapas? Rutan ya, tidak pernah. Tidak ya. Apakah ada pembayaran biaya hidup sehari-hari di dalam rutan Selebak pada saksi masih di dalam rutan? Cukup banyak Pak. Banyak. Apa aja? Ada uang mingguan, terus ada uang kebersihan, terus kalau misalnya kita mau masuk Tugas mana? petugas rutan, cuman kesiapannya saya kurang tahu, itu yang saya dengar. Sudah mau melihat sendiri? Kenapa? Pernah melihat sendiri? Belum. Kemudian untuk yang barang siluman itu biasanya dia sempat yang mungkin, gitu, tidak berupa apa itu dia mungkin. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa bisnis ini semacam dibiarkan oleh petugas gitu. Iya Pak. Baik ya, pertanyaan saya kepada saksi, apakah saudara kenal sama Eka Kerjareja atau Hendra Gunawan? Kenal Pak. Kenal. Sebagai apa dia di sana? Kalau dulu ketika awal Pak Hendra itu sebagai camp, Pak Eka juga sebagai camp, staff camp. Berarti dia petugas lapas, Petugas rutan Pak. petugas rutan ya. Pertanyaan saya lagi ya, saudara kan kenal sama dia, berarti kan tugasnya memang harus mengawasi ya peredaran narkotika di lapas itu. Betul Pak. Betul. Terus dia nggak ada pernah melakukan razia kepada ya semacam ya tempat saudara lah, tempat penampungan apotik itu. Terkait
Sidang perkara pidana nomor 362 atas nama terdakwa Asep bin Sadikin dan kawan-kawan menyatakan kepada terdakwa 2 Adrian Prasetyo sehat. Terdakwa 3 Adi Muhammad sehat. Terdakwa 4 Ade Chandra sehat. Terdakwa 5 Muhammad Rivaldi sehat. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar sehat. Bisa semuanya ya melanjutkan sidang hari ini ya, sebagaimana penundaan sidang sebelumnya. Hari ini saksi yang meringankan dari terdakwa dan atau penasihat hukum para terdakwa. Sudah siap? Penasihat hukum? Ya, silakan para terdakwa pindah ke sidang. Terima kasih yang mulia, kami akan mengajukan ada 4 saksi yang mulia. Itu saksi yang meringankan semua. Ada saksi ahli 2 yang mulia. Enggak, dari 4 itu ada ahli atau 2, enggak termasuk ahli. Ahli. Berarti yang meringankan aja dulu ya. Yang meringankan dulu. Yang meringankan aja dulu. Karena ahli ada berbeda. Ya, terima kasih yang mulia. Silakan. Kami panggil Ali Setiawan Indra Kusuma. Adri Setiawan Indra Kusuma. Yang sekiranya misalkan nanti ada saksi yang meringankan lagi, kalau ada di dalam saksinya boleh disuruh keluar ya. Ya, ya. Dan misalkan ada lagi kalau kayak silakan apa Kalau ketika di Salemba itu ada beberapa pohon. Pohon. Ya, Pohon apa? Pohon itu padan yang Padan. ya. Terus? Kemudian dari masing-masing pohon itu memiliki anak buah atau boleh dibilang apotik gitu Pak. Apotik. Ya di ya blok Maluku gitu. Nah ketika saya datang pertama kali ke Salemba itu pohonnya cuma satu, inisialnya N. Kemudian ketika bulan Agustus atau September itu ada video viral di TikTok yang langsung 3 hari kemudian di take down. Nah itu menunjukkan bahwa ada peredaran narkoba sampai videonya juga diblokir juga kebetulan. Nah akhirnya pohon tersebut dan anak buahnya di masukin sel dulu kemudian diterbangkan. Nah setelah itu 1 bulan kemudian muncullah beberapa pohon sekaligus gitu Pak. Jadi muncul Ada satu lagi ketika bulan mungkin Maret, sekitar Maret 2024 itu ada setelah inisial lagi P. Nah apa namanya, kemudian inisial D tadi itu bekerja sama dengan orang berinisial A tangan kanannya lah. Nah A ini kemudian awal tahun 2024 dia memisahkan diri dengan D dan dia membentuk pohon sendiri. jadi dia membentuk pohon sendiri. Iya. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.